Oke, kemarin saya ada upload video tentang mitos seputar lansia ya, dan persiapan pensiun dan mitos seputar lansia. Nah, saya coba gali lagi dari berbagai sumber ya, saya dapatkan beberapa rangkuman yang mungkin bisa menjadi solusi masukan ya bagi para senior yang sudah lansia maupun bagi kita-kita yang menjelang, ya kita juga bisa mempersiapkan diri. Yang pertama itu dikatakan bahwa lansia itu sudah tidak berguna atau tidak produktif, tidak bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Enggak juga ya. Karena banyak sekarang lansia sudah mulai aktif dalam kegiatan sosial, ada ikut di Karangwerda, ada ikut di sebagai kader ya, kader TPK, kader Posyandu, ya itu hal-hal yang bisa dilakukan ya. Tapi memang belum semua lansia mau ataupun berniat untuk melakukan itu dengan berbagai pertimbangan. Nah, hal-hal ini yang mungkin perlu dipertimbangkan karena dengan bersosial seperti itu memberikan suatu gairah dan semangat hidup lebih ya kan. Dan di sana bisa bertemu teman dan sebagainya dan mungkin mungkin yang perlu diperhatikan ya dari curhatan para lansia untuk pada saat mereka menjadi kader di suatu kegiatan ya Mbak ya. Mungkin untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan administrasi, berhubungan dengan input data dan sebagainya itu dikurangilah. Jadi lebih pada kegiatan nanti yang itu mungkin dikasihkan yang muda-muda, sehingga ada yang muda-muda yang membantu dalam itu, yang lansia yang melakukan pendekatan hubungan sosial dan sebagainya, ya. Mungkin dibagi. Jadi jangan sampai nanti mereka juga akhirnya jadi stres ya untuk melakukan laporan ini, laporan itu, input yang hal-hal yang sebenarnya teknis yang hanya anak muda yang sebenarnya bisa, ya. Mereka-mereka masih aktif yang bisa. Bukan berarti lansia nggak bisa, bisa, tapi tingkat stresnya akan tinggi. Mungkin para pemangku kebijakan bisa mempertimbangkan itu ya. Kemudian berkata bahwa lansia tidak bisa belajar hal yang baru ya, seperti itu mungkin ada masalah yang baru, belajar tentang Excel, belajar tentang ini, itu bukan nggak bisa, tapi mereka akan lebih lambat. Mereka akan memiliki tingkat pemahaman dan tingkat proses belajarnya yang lebih lambat ya karena situasi struktur fisiknya memang sudah berubah. Dan ini juga harus dimaklumi ya para pemangku kerja yang itu harusnya bisa maklumi dan bisa memilah mana yang masih bisa diberikan ke lansia, mana yang harus di-tackle dengan mereka-mereka yang masih produktif atau masih muda. Sehingga tingkat stres itu tidak terlalu tinggi karena lansia kalau udah terlalu stres dia mengganggu juga gitu kan. Berarti artinya bukan tidak bisa tapi kurang ya. Dan itu bisa mungkin dibantu dengan memberikan pemahaman kan lebih sabar, ini loh Mbah, ini loh ini seperti ini yang mudah-mudahan seperti pelan-pelan mereka mau belajar ya. Bukan nggak bisa, tapi lebih eh, lambat untuk bisa mempelajari hal-hal yang baru, apalagi hal itu selama hidup beliau tidak pernah menanganinya ya. Kalau untuk mereka yang sudah memang waktu bekerja sebelum lansia dia ada di accounting misalnya udah hal yang biasa meskipun sampai dia pun tetap ingat gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga, kalau lansia itu mitosnya selalu sakit-sakitan dan lemah ya. Dan ini sebenarnya kembali ke gaya hidup daripada lansia tersebut pada saat mereka masih muda ya. Bagaimana dengan makan mereka, pola hidup mereka, olahraganya, tidurnya ya kan, kemudian kegiatan fisiknya ya, asupan gizinya ini akan berpengaruh. Jadi kita masih belum lansia bisa mulai mempertimbangkan memperbaiki itu ya, sehingga pada saat lansia nanti kita tidak menjadi kembang amben lah nanti ya. Jadi benar-benar ini akan menjadi suatu warning buat kita untuk memperhatikan kesehatan kita lebih baik lagi ya. Jujur seperti saya sendiri, malas olahraga gitu kan, malas kita, tapi ya dipaksa, akhirnya pelan-pelan 10 menit, 20 menit kita coba belajar untuk olahraga, meskipun hanya di dalam ruangan ya. Kemudian suplementasinya bagaimana ya kan, terutama asupan asupan vitamin D, kemudian kalsium, magnesium, itu mungkin yang perlu ya untuk kita. Karena tulang-tulang kita semakin sehari semakin mungkin berkurang kekuatan dan juga mungkin volumenya. Mungkin perlu ditambah dengan makanan-makanan yang banyak mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin D dan mungkin ditambah dengan suplementasinya. Ya kan? Itu perlu ya kita siapkan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa lansia tidak tertarik dengan teknologi dan media sosial. Ya, siapa bilang? Banyak lansia yang sudah aktif, cuman memang belum banyak karena mungkin itu hal baru, mungkin ada kurang ada yang menemani, mengajari ya kan. Dan
para senior kita itu nggak akan mungkin sungkan untuk bertanya dan merasa malu untuk bertanya kepada anaknya, kepada cucunya, ya. Artinya mereka kan punya harga diri juga ya, punya perasaan. Jadi mungkin yang muda-muda memberikan masukan ya. Pertama yang harus punya gadgetnya ya. Ya beliinlah gitu kan, biar bisa mulai belajar, berkomunikasi, connect lagi dengan teman lama dan sebagainya. Itu bisa merangsang untuk apa nama sih, kegiatan fisik mentalnya bekerja lagi sehingga apa namanya, kesehatannya pun juga meningkat. Kemudian dikatakan bahwa lansia itu tidak beradaptasi dengan perubahan, ya, kekeh selalu bicara dulu gitu kan. Dulu waktu. Ya itu memang culture-nya, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, kondisi dengan komunikasi kita belajar untuk memberikan masukan-masukan dengan pihak ketiga, ya. Kita sebagai anak mungkin kalau mau nasihat orang tua, kita nggak boleh langsung karena itu akan nanti, kualat ya. Gunakan pihak ketiga, gunakan materi yang ada di mungkin setelkan YouTube yang berhubungan dengan apa yang kira-kira kita mau memberikan masukan kepada para lansia, setelkan aja YouTube yang berhubungan itu biar mereka, dengar sendiri. Mereka kan melihat itu dan mereka akan menyesuaikan. Kalau mereka anggap itu penting, mereka sesuaikan. Jadi mereka akan bisa beradaptasi dengan itu, ya. Jadi mitos-mitos itu yang benar-benar sebenarnya, tidak selamanya benar, ya. Karena ada yang memang seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Nah, kita bagaimana agar kita bisa menyiasati itu, khususnya bagi kita yang mau mau masuki lansia itu dan akan proses ke sana, jauh-jauh hari disiapkan, ya. Fisik, mental, dan sebagainya, ya kan. Kita asupan gizi kan kita harus masukkan semua, ya. Jadi kalau kita menjadi lansia yang sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara pikirannya, mental, kemudian sehat secara jiwa raga, secara finansial juga sehat, dan secara waktu, hubungan sosial dan sebagainya kita bisa seimbang. Niscaya kehidupan lansia itu akan benar-benar luar biasa dan bisa menginspirasi sekitarnya dan bermanfaat dan banyak memberi kepada kepada lingkungannya dan itu juga akan bekal ya, jadi bekal untuk di sana nanti. Oke, sementara cukup dari saya hari ini. Kita jumpa lagi di session ataupun episode berikutnya. Salam.